8 tanda makhluk halus atau spirit being ingin berkomunikasi sama kita. Nah, sebelumnya aku minta sama teman-teman untuk nggak takut duluan karena kita akan ngebahas seputar makhluk halus. Nah, biasanya kita selalu berpikir bahwa makhluk halus itu sama dengan hantu. Jadi sesuatu yang menakutkan, ya kan? Padahal belum tentu, karena makhluk halus itu juga sama seperti manusia ya. Ada yang bervibrasi tinggi atau high vibe. Biasanya orang yang bervibrasinya tinggi itu kan orangnya baik banget. Ada juga orang, aku masih ngomongin orang, yang bervibrasi rendah atau suka marah-marah, itu biasanya nyebelin banget. Begitu juga dengan makhluk halus. Mereka juga ada yang high vibe, ada juga yang low vibe. Nah, apapun itu, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun tanpa seizin dari kita semua ya. Jadi intinya kita memiliki kekuatan mutlak terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak perlu takut lagi kalau misalnya jalan-jalan ngeliat hantu, ya cuekin aja. Karena kalau kita nggak mengizinkan, nggak akan ada yang terjadi sama diri kita. Begitu juga dengan healing ya. Itulah kenapa kalau aku ngomongin healing di Instagram, biasanya aku selalu minta izin. Karena apapun itu, sekuat apapun dia, kalau yang bersangkutan tidak mengizinkan, ya nggak akan terjadi. Healing pun begitu. So now, tanda kalau makhluk halus ini ingin berkomunikasi sama kita itu apa? Yang pertama adalah kita merasa merinding, atau bahasa Inggrisnya itu goosebump. Nah, ada dua hal kenapa kita merasakan hal tersebut. Misalnya, kalau kita ngomongin sesuatu atau seseorang yang sudah meninggal, terus kita merasakan goosebump, itu artinya orang tersebut, soul-nya, itu setuju dengan pendapat kita. Atau kalau kita merencanakan sesuatu untuk masa depan kita, terus kita tiba-tiba merinding waktu kita ngomongin rencana itu artinya rencana yang kita buat adalah sesuatu yang terbaik buat kita berdua. Nah, yang selanjutnya itu ketika memang beneran ada makhluk halus berada di sekitar kita. Biasanya mereka itu mungkin penjaganya kita atau mungkin guru pembimbingnya kita. Nah, energinya mereka, karena mereka kan vibrasinya tinggi banget ya. Manusia itu cuma bisa bervibrasi di frekuensi sekitar 500-an, 700 itu udah maksimal banget. Kalau misalnya nyampe ke 1000, mungkin nggak bisa ya. Biasanya ada yang kena serangan jantung, kecuali orang tersebut seperti yogik itu. Dia udah rajin, makannya bagus, olahraganya bagus, pernafasannya kayak gitu, oke, dia bisa handle energi yang sangat tinggi. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan kita semua nih, by the way, kalau teman-teman merasa aku ada di mana ya frekuensiku, setiap kita bangun tidur kita selalu berada di sekitar 65 Hz, jadi rendah banget kan. Nah, terus tergantung apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, musik yang kita dengarkan, rumah, auranya bagaimana, dan segala macamnya, itu bisa naik, bisa turun. Kalau kita depres, marah-marah terus, itu bisa turun ke 20, itu berbahaya sekali. Tapi kalau kita bisa memanajemen bagaimana cara kita berpikir, mindset kita lah, bagaimana makannya juga bagus, itu bisa naik sampai ke 540. Nah, makhluk halus ini, mereka itu at least 1000-an. Jadi itulah kenapa kita kadang suka merasa merinding kalau mereka ada di sekitar kita, karena kan beda frekuensi ya, beda tegangannya itu jauh lebih tinggi. Kayak anggap mereka itu kayak petir, cuma kalau petir kan sekali aja. Nah, ini selalu ada di situ. Selanjutnya adalah kita tiba-tiba merasakan seperti ada angin yang berhembus. Nah, biasanya kalau di film-film itu kan lebay banget. Jadi tiba-tiba pintu kebuka, jendela kebuka, korden berterbangan, barang berjatuhan. Padahal di kehidupan nyata itu nggak segitunya. Jadi apa yang aku alami biasanya anginnya itu sangat lembut, atau seperti subtle energy. Biasanya itu seperti ada yang meniup di sekitar wajahku, atau kadang-kadang aku merasa seperti ada lebah, sayapnya lebah di sekitar wajahku. Nah, hal ini terjadi ketika aku bermeditasi. Kalaupun misalnya aku tidak bermeditasi, biasanya aku ngerasanya kayak ada yang niup aja sih, kecil-kecil aja. Nah, selanjutnya adalah lampu. Lampunya itu bisa berkedip-kedip, atau bisa jadi mati, atau mungkin mati di tempat itu kita pindahin tapi nyala, atau bisa juga lampunya mengeluarkan suara-suara tertentu kayak mau mati tuh. Di film-film horor juga biasanya mereka suka memimik atau meniru-niru kejadian tersebut, karena memang benar
bahwa makhluk halus ini kan memiliki tegangan yang sangat tinggi ya, vibrasinya sangat tinggi. Jadi kalau berinteraksi dengan lampu listrik itu pasti akan terjadi sebuah intervensi atau saling mempengaruhi satu sama yang lain. Di rumah kita ada satu sudut di sekitar dapur yang lampunya selalu rusak, entah kenapa. Bolak-balik dibenerin itu selalu nggak pernah bener. Jadi cukup tahu aja kalau di sana itu ya tempatnya makhluk halus itu ingin berkomunikasi sama kita. Selanjutnya, kadang kita suka mendengar ada yang memanggil-manggil, baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, wanita, atau pria. Kalau teman-teman sering mendengar suara ini, jangan takut, jangan lari lagi, karena mereka benar-benar ingin menyampaikan berita yang mungkin sangat penting buat kita. Jadi lakukanlah sebuah tindakan yang bisa menjembatani komunikasi ini. Kan banyak sekali tuh, bisa menggunakan meditasi, bisa juga pergi tidur. Kalau yang nggak bisa semuanya, aku nggak bisa, aku tidur aja deh. Nah, kalau ditidur, nanti ini yang berikutnya, kita akan mendapatkan sebuah mimpi yang vivid ya, vivid dream, atau mimpi yang sangat jelas banget. Gambarnya pun sangat tajam, kontrasnya itu kontras banget yang bikin kita sampai terbangun dan teringat. Selanjutnya kita akan melihat seperti ada bayangan berkelibat kayak gitu di corner eyes atau di sudut-sudut mata kita. Kita selalu melihat, ih ada orang kayak gitu loh. Nah, padahal kalau kita tengok-tengok nggak ada orang ya, itu sama ya. Berarti ada makhluk atau spirit tadi yang ingin berkomunikasi sama kita. Jangan takut. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa mengungkapkan sesuatu, berbicara sesuatu yang kita sebelumnya tidak pernah pelajari, sebelumnya kita tidak pernah tahu, sebelumnya kita tidak aware, tapi sepertinya kita itu udah ahli banget di bidang tersebut. Jadi ngomongnya itu lancar banget, terus beritanya itu yang amazing banget, yang kayak penelitian 10 tahun gitu. Seharusnya aku ilmuwan, aku melakukan penelitian 10 tahun sampai akhirnya aku bisa mengutarakan hal tersebut. Kami berdua sering banget mengalami hal ini sampai kita terheran-heran, wow tadi itu keren banget tuh. Apa yang aku katakan ya, lontarkan itu keren banget. Nah, itu biasanya karena itu tadi ya, yang ngomong bukan dirimu sendiri sebenarnya. Ada sesuatu makhluk lain yang masuk, biasanya beritanya itu untuk pasangannya atau untuk kalian berdua. Nah, selanjutnya itu adalah ada sense of knowing impending dangers. Itu maksudnya kayak tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Itulah kenapa kita akan melakukan sebuah aksi yang namanya inspire action untuk mengurangi impact dari dampak buruk tersebut. Contohnya, banyak banget ya yang artis kita sendiri yang baru-baru ini juga kan melakukan hal yang sama ya. Jadi dia tuh udah ngerasa kalau dirinya nggak akan lama hidupnya, makanya dia melakukan persiapan untuk anaknya. Nah, di hal ini sudah terjadi sama aku waktu aku kecil. Aku sering banget melakukan hal ini. Jadi orang tua aku itu cerita, aku kan dari Cilacap nih, terus biasanya kita ke rumah nenek di Banjarnegara. Nah, kita selalu naik bus umum. Nah, dari Cilacap itu kita selalu stop di Banyumas. Di Banyumas itu kita akan turun dari bus, ganti bus, terus naik lagi yang selanjutnya lah ya, untuk lanjut ke Banjarnegara. Waktu itu busnya itu bagus, terus kita bisa duduk di depan. Jadi orang tua aku seneng banget karena anak-anak suka mabok kan kalau kita duduk di tengah atau di belakang, karena dia stop berhenti gitu. Anyway, aku nangis minta turun. Terus katanya aku pura-pura pengen ke belakang, sakit perut. Sampai akhirnya sopirnya itu nggak bisa nunggu lama-lama kan, jadi barang-barang bajunya kita, tasnya itu diturunkan. Singkat cerita, orang tua aku kecewa banget karena kesempatan yang bagus itu dilewatkan gara-gara aku tuh pengen ke belakang, dan yang akhirnya tidak keluar apapun. Jadi cuma nongkrong doang sampai ketinggalan bisnya. Kemudian pas kita pergi dengan bus yang selanjutnya, kita ngeliat bus yang tadi kita naikin itu ada di jurang, masuk ke jurang. Terus jadi sopirnya berhenti untuk ngebantu mereka, terus transfer yang intinya drama banget, trauma dalam waktu itu ya, waktu aku masih berumur 5 tahunan. Nah, jadi sesuatu yang seperti itu mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, dan aku sering banget ngalamin hal ini. Ini semua karena kita sebenarnya ada yang menjaga. Jadi buat teman-teman, aku sering ya dapat curhatan dari teman-teman, aku meditasi dengan suara begini, suamiku begini, begitu. Guys, sekarang kita sedang berada di masa peralihan. Masa peralihan ini biasanya itu nggak gampang. Ibaratnya gini, kalau peralihan itu kan
dari suatu hal ke hal yang baru. Suatu hal ke hal yang baru itu seperti hidup dan mati kan. Contoh yang paling gampang itu karena aku seorang ibu, aku tuh kan pernah melahirkan. Nah itu peralihan seperti itu. Buat ibu dan anak itu rasanya kayak mau mati kan. Buat anaknya terutama, 3 tahun ke depan kita akan berada di posisi seperti itu. Seperti orang melahirkan. Buat para bapak atau yang masih belum menikah gitu ya. Intinya, gimana ya menjelaskan proses peralihan ini. Sesuatu yang antara hidup dan mati, tapi kalau kita sudah bisa melewatinya, itu rasanya luar biasa banget. Kayak waktu itu, waktu aku melahirkan, kok aku jadi ngomongin melahirkan, nggak apa-apa ya. Itu rasanya aku, pokoknya habis ini aku mau tidur, karena aku capek banget, terus aku pokoknya mau makan, mau ini, mau itu. Tapi begitu kita ngelihat anaknya, aku tuh nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa capek, aku merasa kayak aku bisa jalan-jalan ke keliling kampung buat pamerin anakku, lihat anakku udah lahir, I'm so happy and proud. Sama, masa peralihan yang kita jalani saat ini, mungkin teman-teman ngerasanya kayak di bottom ya, di bawah banget, kayak aku udah nggak mau hidup lagi deh, aduh capek. Kapan berhentinya, kapan selesainya, akan merasa seperti itu. Tapi nanti kalau udah selesai, yang aku harap nggak akan lama lagi, 3 tahun ya, kita akan merasa sangat bahagia, sangat bangga, penuh cinta, dunianya itu bakalan bagus, bakalan indah, semua orang akan care, peduli sama yang namanya kesehatan yang sebenarnya. Begitu juga care dan sayang sama sesama manusia, sesama binatang, ke alam, dan lain sebagainya. So anyway guys, kalau kalian merasa apa yang aku bilang tadi ya, nomor 1 sampai nomor 8 itu di sekitar kalian, itu artinya itu ya. Mereka ingin membantu kita semua melalui masa peralihan ini. So, thank you, I love you, and see you next video.